Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi teman-teman di kelasnya Bu Enti Krisna. Bu Enti akan sharing terkait dengan kuliah S2 dan S3, yaitu terkait dengan rekomendasi dosen. Nah, ada pertanyaan dari kolom komentar YouTube-nya Bu En, apakah ada syarat rekomendasi dosen sebelumnya di S1 untuk kita lanjut di S2? Gak ada. Kalau saya nggak ada ya teman-teman. Jadi kita di waktu itu Bu Enti ngambil program Magister Science Management, gelarnya MSM atau MSI, MSI, MSc itu ya. Perbedaan MSM dan MM udah ada di video sebelumnya, bisa dicek ya. Jadi teman-teman, Bu Enti mandiri untuk bisa mendaftarkan kuliah di S2 Universitas Erlangga program Magister Science Management tanpa harus ada rekomendasi dari dosen sebelumnya. Dan waktu itu posisi Bu Enti bekerja tapi langsung resign gitu ya, juga nggak ada harus rekomendasi dari kantor, nggak ada. Jadi benar-benar mandiri teman-teman, boleh teman-teman itu daftar tanpa rekomendasi siapapun gitu. Tapi kalau untuk gelar MM mungkin ada rekomendasi dari kantor itu lebih baik ya, karena mereka praktisi gitu ya. Tapi Bu Enti bukan orang MM. Tapi kalau memang ada syaratnya gampang kok, kalau mamanya syarat dari kantor itu nggak apa-apa. Nanti minta surat keterangan dari kantor untuk bisa melaksanakan kuliah S3. Tapi kalau untuk dari dosen sebelumnya itu enggak ada. Nah, untuk di kelas program S3, Bu Enti juga tidak perlu melakukan rekomendasi dari dosen waktu Bu Enti kuliah S2 gitu ya. Enggak, mandiri juga. Yang dibutuhkan justru kalau di S3 mungkin rekomendasi dari kampus untuk bisa mengajukan beasiswa. Biasanya beasiswa meminta rekomendasi kampus untuk bisa mengikuti tes beasiswa S3 ini. Tapi kalau untuk rekomendasi dosen sebelumnya juga nggak ada. Bebas teman-teman, kuliah S3 di Universitas Erlangga Surabaya program Doktoral Ilmu Manajemen ini tidak perlu ada rekomendasi dari dosen sebelumnya juga. Tapi kalau mamanya ada rekomendasi, boleh nggak Bu ya dilampirkan? Ya tidak apa-apa juga, meskipun itu tidak diminta gitu kan ya. Ya silakan gitu ya. Kalau saya sesuai prosedur aja lah kayak gitu ya. Yang kalau ada yang gampang, ngapain yang susah-susah gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau mamanya dosen mungkin ada rekomendasi dari kampus tempat dia bekerja. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau kalau kita seorang dosen biasanya dapat rekomendasi dari kampus tempat kita bekerja. Biasanya begitu. Begitu ya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa lanjut S2 ataupun S3 sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Kalau ada waktu dan rezeki, mari kita cepat mengejar ilmu yang ada di dunia ini untuk bisa berimpact di akhirat nanti. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.